Segala puji bagi Allah yang maha mengenali dan maha melihat terhadap para hambanya. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan menjadikan dia padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, Jelas ya. Ini yang jelas. saya sampaikan ini mudah-mudahan ini juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu teoritis dan sebagainya. Tidak akan saya bawa satu ke pemaknaan yang lebih jauh mengenai masalah kemaritiman dan nilai kehidupan di laut itu sebenarnya dengan kita memahami surat Al-Baqarah 164. Ya saya semalam mungkin belum menyampaikan, saya ingin memang yang dibacakan itu adalah surat Al-Baqarah 164 ataupun ayat-ayat mengenai kelautan gitu ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 164 itu juga punya korelasi dengan surat Al-Qasas, yaitu mengenai terjadi siang dan malam. Kenapa Allah tuh menciptakan siang dan malam? Ya memang siangnya untuk bekerja, malamnya istirahat dan ibadah. Kemudian juga yang akan saya sampaikan juga adalah dalam pagi ini yang sangat cerah ini adalah mengenai lingkungan kita. Nah, ini mungkin Pak Hasan mungkin eh, rekan-rekan bisa melihat mengenai peta ini. Jelas, jelas sekali, Kang. Alhamdulillah. Saya simpen ini Indonesia di tengah, Pak, supaya kita memiliki satu gambaran utuh mengenai kita sendiri kita. Karena kadang-kadang kita ini kan menjadi bangsa yang kadang-kadang selalu minder ya. Sebagai satu bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, cukup lama. Kemudian sebagian dijajah sama Portugis, kemudian Spanyol, kemudian juga sama Jepangnya, seumur jagung ya, 3,5 tahun. Sering dikatakan seumur jagung, padahal jagung 3,5 bulan mungkin udah tumbuh bagus gitu kan. Jadi 3,5 tahun itu 10 kali masa tanam gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa wilayah Indonesia, kalau kita bentang, ini yang saya tayangkan ini adalah peta Mercator ya, artinya bumi ini yang tadinya bulat dibentangkan menjadi satu gambaran yang datar gitu kan. Walaupun ada satu perdebatan di para ahli atau juga para pemikir, bumi ini bulat apa datar katanya. Ya kalau saya sih pengalaman 35 tahun di laut ya bulat gitu, karena pada jarak 13 nautical mil atau kurang lebih 18 kilometer, saya melihat kapal lain tuh bertahap, kelihatan tiangnya dulu, kemudian juga berlaun lambat-lambat, kemudian kita bisa melihat kapal itu utuh pada jarak mungkin jarak-jarak 5 mil udah kelihatan bentuk kapalnya. Tapi pada jarak 18 kilometer masih kelihatan tiangnya satu titiknya. Artinya apa? Di laut pun kita bisa melihat ada lengkungan gitu ya, lengkungan bumi gitu. Artinya ada pertanyaan, kok nggak tumpah ya? Ya disitulah keagungan Tuhan menciptakan. Karena kan dalam peta galaksi itu bentuknya adalah bulat gitu kan. Kenapa air nggak tumpah? Ya itulah kekuasaan ilahi gitu kan. Makanya inna dina inda lohil Islam bagi manusia yang percaya keselamatan dunia akhirat ya jadilah orang Islam yang kafah gitu kan. Nah, kalau kita lihat peta, keluasan Indonesia itu kan, kalau kita lihat dengan peta, mudah-mudahan kursor ini kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan, Kang. Nah, peta Indonesia ini kan dari Papua nih, Sabang, satu kotak begini. Kalau kita simpan di kotak di Eropa, kita ini kan hampir dari 14 negara. Kalau kita bentangan dengan Australia, ya panjang luasnya mirip-mirip lah. Kalau dengan Cina mungkin kita separuhnya. Kalau dengan Rusia kita seperlimanya. Kalau dengan Amerika Serikat, ya kita dari New York dengan sampai dengan mungkin pertengahannya Amerika Serikat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder. Negara kita tuh besar, wilayahnya. Yang perlu kita perbaiki adalah mentalitas, semangat, spirit, kemudian juga mungkin mindset ya. Mindset kita tuh perlu tetap memiliki satu pegangan yang kuat. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, termasuk juga orang Indonesia. Kita ini makhluk yang sempurna. Artinya juga kita tuh punya kesetaraan dengan bangsa lain. Kenapa? Karena kita kan keturunan Ham sama Yafet. Artinya sama, keturunan Nabi Ibrahim.
perkara dari ibu yang mana kita nggak perlu tanya karena terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau peta laut ini, peta dunia ini yang saya ingin sampaikan dalam kegiatan hari ini, kita harus menyadari bahwa 70% bumi tertutup air. 97% adalah air laut. 3%-nya lebih kurang adalah air tawar. Artinya itu yang eh, kita ada memang teknologi ada kemudian atau bisa diolah seperti di Saudi Arabia untuk mencukupi kebutuhan jamaah, kemudian air laut difilterisasi, disaring sehingga kemudian airnya bisa tawar gitu ya. Nah, di sini sebenarnya yang perlu saya sampaikan, eh, kalimat ikro adalah membaca mengenai kondisi ini. Karena apa? Tadi bumi sebagian besar adalah laut. Kemudian air tawar yang menjadi konsumsi kebutuhan manusia itu hanya 3%. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan agar tetap memberikan satu daya dukung yang terus-menerus. Kita kan tidak lahir sekarang ada generasi yang akan datang. Mereka harus cukup air tawar. Sekarang sudah mulai bahwa banyak kesulitan air tawar. Kita hidup di daerah rawa ya, pantai. Biasanya Allah tuh menciptakan pantai itu pasti perimeternya ataupun juga litoral areanya itu adalah terdiri dari mungkin asin, payo, tetapi Allah menciptakan beberapa bagian segmen itu kandungan air tawar. Contohnya di Pulau Belitung sebelah timur itu sisinya tuh asin. Tapi ada satu sumber air tawar di situ. Allah memberikan satu karunia anugerah kepada wilayah tersebut sumber air tawar untuk kehidupan. Kalau enggak ya payau semua atau mungkin kalau enggak giginya rusak semua karena material timah dan sebagainya. Nah, artinya kita sebagai manusia harus menjaga kepedulian sustainabilitas kelangsungan hidup bagi generasi berikutnya. Air adalah sumber kehidupan. Banyak hal yang perlu kita lakukan dengan air itu berkaitan dengan perlakuan kita terhadap air harus hemat. Dan kehidupan di kapal mengenai air ini sangat kita hemat betul. Tiap orang itu dijatah, walaupun mungkin tidak saklek ya ukurannya, tetapi mereka diharapkan tidak lebih dari 20 liter lah kalau mandi, atau kalau sehari itu untuk mandi pagi, siang, sore, kemudian juga akumulasi kebutuhan untuk masak, cuci, setiap orang itu 20 liter harus cukup. Ya kalau kita sekarang mungkin 1 galon air minum aqua ya. Gitu. Nah, yang berikutnya bahwa 40% dari 90% perdagangan dunia ke laut. Dan memang kalau kita lihat pada statistik, perdagangan dunia itu pasti selalu lewat laut. Kenapa? Karena jumlah barangnya banyak yang diangkut, kemudian juga hampir semua negara memiliki atau suatu daerah memiliki pelabuhan yang bisa loading unloading material, bahan makan, bahan kebutuhan dan sebagainya. Kalau menggunakan pesawat terbang kan pertama mahal, yang kedua jumlah yang bisa diangkat atau volumenya kecil. Nah, kita ini eh, perlu apa namanya perlu membaca mengenai kita di mana kita hidup adalah Indonesia merupakan negara yang di dalamnya kalau kita peta di sini ini adalah lintasan-lintasan perdagangan dunia gitu kan. Dari Timur Tengah ke Laut Cina itu pasti lewat Selat Malaka, kemudian ke Alki 1, Alki 2, Alki 3, kemudian juga ada di sini ada Pacok Point, maksudnya adalah Pacok Point itu suatu kawasan yang tingkat kepadatannya tinggi gitu kan. Yang antara lain tentu saja adalah Selat Singapura gitu ya. Kemudian daerah Selat Sunda, Selat Bali, kemudian Selat Makassar. Ada dari 3 jalur api kita mengakomodasi kepentingan internasional. Oleh sebab itu, National Ocean Policy itu menjadi sangat penting. Oleh sebab kita tentu saja di awal pemerintahan Pak Jokowi itu mungkin bukan mungkin ya. Artinya setiap apa warga bangsa itu paham tentang poros maritim itu suatu hal yang luar biasa menurut saya adanya kebijakan tersebut atau visi tersebut. Hanya memang tidak gampang dalam konteks implementasi. National Ocean Policy, aspek kesejahteraan, aspek keamanan, aspek kemaritiman. Disinilah sebenarnya harus kita betul-betul memahami tentang bunyi surat Al-Baqarah ayat 164. Diciptakan siang dan malam bekerja, kemudian juga kalau saya lihat bahwa Al-Quran 33 ayat itu
berbicara tentang lautan. Sedangkan 11% atau 11 ayat menceritakan tentang daratan. Bagaimana kita bisa melihat di surat Ibrahim ayat 32 itu Allah menciptakan eh, hujan untuk kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh, kemudian menghasilkan buah-buahan untuk kesejahteraan manusia. Kemudian juga surat An-Nahl ayat 14 itu Allah memerintahkan untuk selalu ke laut ya, selalu ke laut untuk melihat potensi yang di laut, ikan, kemudian juga perhiasan. Kita tahu bahwa perhiasan yang mahal itu adalah mutiara, gitu kan. Mutiara itu dihasilkan dari hewan yang kita tidak mungkin akan bertanya kekuasaan ilahi. Kerang mutiara menghasilkan mutiara yang luar biasa, bisa mencetak bulat sesuai dengan apa namanya. Ibu-ibu kalau dapat apa namanya mutiara, wah luar biasa gitu kan. Bahasa Inggrisnya kerang apa mutiara ini kan pearl gitu kan. Walaupun bagi orang Sunda susah mengatakan P gitu kan dalam konteks bahasa Inggris. Jadi ayat-ayat Al-Quran mengenai kebaharian kelautan itu cukup banyak. Artinya menjadikan bahwa sebenarnya mungkin satu kiasan Ciloka ya dalam penciptaan ini. 70% dunia isinya lautan. 70% wilayah Indonesia, 2/3-nya adalah lautan. Dan tubuh manusia itu menurut hasil penelitian para dokter 60-70% itu berupa cairan ya. Cairan darah, kemudian juga darah putih, kemudian juga ada serum dan sebagainya. Dan kalau dilihat makin tua memang kondisi kadar air itu mulai berkurang sehingga pada saat tua banyak yang apa ada terkena osteoporosis. Oleh sebab itu eh, kestabilan mengenai kandungan air atau rasio air dengan kondisi tubuh harus betul-betul seimbang. Gitu. Baik, dan tentu saja yang ingin sampaikan ini adalah bahwa kesadaran kita dengan membaca tadi Iqra bahwa wilayah kita ini cukup luas, 2/3 lautan. Perhatian kita terhadap laut bagi orang Muslim, lihat saja dengan surat Ibrahim, surat An-Nahl itu untuk mengelola menjadi suatu bagian yang penopang kesejahteraan. Selain tentu saja karena kita makhluk daratan, segala potensi yang ada di daratan harus menjadi bagian untuk menopang keberlanjutan kehidupan manusia. Hanya memang ada satu hal yang menurut saya dari surat Al-Alaq itu, eh, manusia akan melampaui batas apabila manusia sudah merasa berkecukupan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ro'a hustagna. Ketika melihat dirinya berkecukupan, lupa Tuhan, lupa ibadah, dan sebagainya. Baik, saya teruskan. Nah, pembangunan maritim, karena tadi kalau itu bagi seorang Muslim bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Kita bisa pahami mengenai surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kita la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jaknahum yunfikun. Apa kitabnya jangan tidak ada keraguan terhadap kitab ini untuk jadi petunjuk. Harus percaya pada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, mawamim marojaknahum yunfikun, menyisihkan sebagian rezeki untuk diinfakkan kepada yang tidak mampu. Nah, eh, kembali dengan kegiatan apa namanya kemaritiman kita adalah Quran itu ada petunjuk-petunjuk dalam konteks kehidupan mengelola kelautan. Dan salah satu hal yang sangat esensial dalam rangka pembangunan kemaritiman adalah budaya maritim sendiri. Budaya maritim adalah suatu ekosistem antara manusia, lingkungan, kemudian sama etos niatnya gitu kan. Bagaimana keinginannya mengelola lautan ini. Kita paham bahwa negara-negara besar di dunia itu menjadi besar karena dia tidak mengabaikan laut gitu kan. Padahal kita orang Muslim, Al-Quran sudah mengatakan kalau dalam bahasa angkatan laut itu atau juga lagu nenek moyangku orang pelaut, ke laut kita beramai-ramai. Dalam Al-Quran sudah jelas tuh, layari laut itu dengan kuasa ilahi. Di dalamnya ada potensi sumber daya alam, bisa jadi untuk makanan, bisa perhiasan,
dan juga untuk membangun rasa syukur kita kepada Allah. Kalau sudah berada di laut, kita tuh kecil, Kak. Jadi kata berlayar di laut, kapal induk tuh besar, kurang lebih 3 kali lapangan bola. Kalau mungkin di dekat daratan di depan mata itu besar sekali. Tetapi kalau kita udah di laut, kelihatannya kecil, hanya satu titik di pelupuk mata gitu. Oleh sebab itu, kesadaran kita atas penciptaan Tuhan ini di lingkungan kita berada, kita memiliki laut yang sangat luas, 2/3-nya adalah lautan, maka budaya maritim itu harus tumbuh. Dan kita juga harus menyadari bahwa orang Indonesia sampai ke daerah Indonesia, walaupun dalam penelitian sejarah diperkirakan pada zaman Nabi Ibrahim, gitu kan, itu pasti lewat mana? Lewat laut. Karena Semenanjung Malaya ataupun itu baru kemudian dikenali beberapa abad kemudian setelah Masehi gitu kan. Tetapi bangsa Nusantara ini eh, menyebar dari asal peradaban dari Nabi Ibrahim itu adalah melalui lautan. Artinya orang kita itu sudah mengenal budaya maritim. Dan saya sering guyonan dalam beberapa peristiwa aku memberikan kuliah umum, orang Jawa khususnya itu sudah biasa dengan kata-kata samudra. Namun bagi orang Jawa biasanya sudah mengenal istilah kalau permintaan maaf, nyuwun gunging samudro pangaksami. Udah paham kalau leluhur kita tuh mengenai samudra. Dan beberapa panganan kita, makanan sehari-hari kita adalah makanan yang sebenarnya menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Contohnya ada gudeg, ada dendeng, ada ikan asin, ikan teri, dan itu adalah makanan-makanan yang sebenarnya istilahnya tuh ya untuk kebutuhan-kebutuhan perjalanan jauh, traveling. Kalau kalau kita melihat pada kesuburan Indonesia gitu kan, kita sebenarnya agak aneh kalau makanan yang dibuat lama gitu kan. Karena kita ini kan kalau kata kus-plus itu kan tongkat dan batu jadi tanaman gitu kan. Jadi kita keluar kebun aja bisa nanam bayam, nanam kangkung, kita jaring ikan, gampang di kita nih. Gitu kan. Hanya faktor kemalasan itu ya. Dan kalau kita lihat pada tafsir ya, tafsir mengenai mimma rojakna humyun pikun, sisihkanlah bagian rezeki kau peroleh untuk infak gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk orang muslim itu miskin sebenarnya. Karena apa? Allah sudah memberikan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semuanya dikasih gitu kan. Hanya kalau disayang nanti masuk neraka sama enggak tergantung ibadahnya gitu ya. Baik. Dan bagaimana meningkatkan budaya maritim, teritori banyak. Sebenarnya adalah bagaimana kita melihat lingkungan itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa budaya maritim di masa lalu menjadi satu bagian yang dipelihara oleh para leluhur kita. Kita kan sebagai bangsa Austronesia, penyebaran kita pada era-era ya sekitar setelah 1000 sebelum Masehi. Kemudian peradaban zaman Majapahit itu menjadi besar karena meluaskan pengaruh keluar daripada daratan Jawa gitu kan. Itu Ikro baca baca karena apa juga bahwa sebelum Majapahit berdiri besar itu juga karena ada ancaman dari Tiongkok gitu kan. Sehingga kemudian muncul kesadaran untuk menjadi bangsa besar. Demikian juga Sriwijaya. Sriwijaya ini memang berperang dengan kerajaan Chola India dalam rangka perebutan Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu dari tahun 1000 pun udah demikian ramai. Baru kemudian tambah ramai sekarang setelah Singapura itu tanahnya ditukar dari Belanda ke Inggris gitu kan. Karena dulu Belanda menguasai Singapura, Inggris menguasai Bengkulu, Bengkulu dengan Singapura ditukar. Sehingga demikianlah bahwa strateginya Inggris lah untuk mengembangkan kebesaran kekuasaannya. Nah, ini hal yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa apa namanya diktum-diktum, kemudian juga frase-frase masa lalu yang kita eh, tidak kembangkan gitu kan. Kesadaran kemaritiman, lagu Simanjuntak tahun 1940, Belaut-Pelaut Menuju Samudra, kemudian Nenek Moyangku Orang Pelaut.
Kadang-kadang kalau nenek moyangku seorang pelaut ini lagu di paragraf ketiganya nggak pernah disebut gitu kan. Biasanya kalau saya dinyanyikan anak-anak itu cukup menerjang badai sudah biasa. Tetapi frasa berikut mengenai apa namanya ke laut kita beramai-ramai itu udah pernah dinyanyikan gitu. Itu sangat disayangkan sekali Pak. Kita sebenarnya tidak bisa dinafikan sebagai negara maritim dan kita memiliki kesejarahan yang panjang sebagai bangsa maritim. Yang pertama tadi saya sampaikan, tidak mungkin kita nyampe di Indonesia tanpa melalui laut. Artinya apa? Bikin kapal itu udah biasa gitu kan. Kemudian juga mengarungi samudra udah biasa. Apalagi kalau senang mengulik sejarah, bagaimana orang-orang di Madagaskar itu bisa sampai di sana dengan DNA yang sama dengan Indonesia. Artinya bisa disimpulkan bahwa orang Madagaskar itu sebagian penduduknya adalah merupakan keturunan Indonesia. Bahkan pada zaman apa hasil penelitian budaya orang sana itu istilahnya membuat kiblat itu ke Indonesia gitu kan. Entah kiblat untuk ibadah, entah kiblat apa karena mereka belum mengenal Islam kan. Zaman-zaman sebelum itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini juga sebuah suatu konsep yang memang kita bangun, bahwa konsep dasar sebuah negara, keberlangsungan kehidupan sebuah negara dalam mempertahankan eksistensinya, kita sudah merumuskan namanya Astagatra. Trigatra ini faktor apa statis, geografi, keadaan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk ya. Walaupun nanti penduduk akan berkembang populasi. Kemudian Pancagatra, Ipolek Sosbud, Hankam. Nah, kita memang teori-teori mengenai pembangunan negara memang tidak lepas dari ini. Bagaimana kondisi geografi, keadaan kekayaan alam, kemampuan penduduk, demikian juga dinamiknya, ideologi, politik, sosial, budaya. Dan ada satu teori yang mengatakan mengenai three state trap, yaitu mengenai politik, ekonomi, dan hankam. Ini tidak boleh runtuh gitu, Pak. Politik harus stabil, ekonomi harus besar jaya, hankam harus juga mumpuni ya, unggul gitu Pak. Ini negara ini untuk three state crab ini untuk bisa menjamin. Tentunya ada di dalamnya kehidupan sosial budaya yang mapan, kemudian juga teknologi, kemudian juga manajemen kenegaraan, manajemen kehidupan yang bagus, dan berikutnya juga adalah berkaitan dengan lingkungan. Semua semua konsep itu tuh aja selalu bervisi juga pada kelangsungan kehidupan negara dan bangsa. Tidak mungkin dia berhenti. Artinya harus memikirkan the next generation. Kita paham bahwa sekarang ini generasi baby boomer ya, usia-usia udah mungkin 60 ke atas, udah mungkin masanya berkurang, kemudian generasi X, kemudian milenial, kemudian generasi X, sekarang generasi Z, entar lagi mungkin generasi Alpha. Mereka lah akan menjadi bagian untuk membangun bangsa. Oleh sebab itu, konsep ikro mereka harus bisa membaca eh, potensi yang dia miliki, kemudian juga bisa membaca pengaruh yang masuk ke kita, kemudian membaca mengenai kearifan budaya lokal kita, kehidupan agama, dan sebagainya. Nah, saya mungkin ada sedikit menyampaikan mengenai teorinya konsep maritim di dunia yang ini dipakai oleh referensi pada negara besar ya. Menurut Atem Mahan, hanya seorang perwira angkatan laut, bahwa kebesaran suatu negara tidak lepas dari posisi geografis gitu kan. Makanya tadi kalau kita melihat Bengkulu dengan Temasek sama Belanda sama Inggris ditukar, karena itu. Jadi dalam sejarah bahwa keuntungan geografi itu menjadi hal yang dominan dalam pembangunan bangsa gitu kan. Atau pembangunan negara. Singapura dimiliki oleh Belanda, kemudian Bengkulu oleh Inggris. Kemudian Inggris melihat karena dia berpikirnya panjang, sehingga Temasek sama Singapura sekarang ditukar sama Inggris. Sekarang Singapura udah besar ya, Bengkulu ya mungkin gitu aja sama dengan provinsi yang lain. Yang berikutnya adalah Belanda menukar Pulau Ran di Maluku Tenggara dengan apa namanya New York ya. Dulu New York itu namanya New Amsterdam. Kemudian Pulau Ran di Maluku Tenggara itu produsen pala dan cengkeh. Kemudian
Setelah cengkeh habis itu dibawa oleh Inggris, kemudian ditukar. Belanda memiliki Pulau Oran yang sudah habis, kemudian Inggris memiliki New Amsterdam yang kemudian diganti namanya menjadi New York gitu kan. Demikian penting geographical position. Kita jelas memiliki geographical position yang luar biasa. Kita beli 40% lalu lintas dunia melalui lautan. Kalau kita tidak bisa mengambil manfaat, ya sayang sekali gitu kan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa jelajahi lautan di mana ada kesejahteraan di dalam. Yang berikutnya adalah physical conformation, bentuk fisik, itu juga sama. Kita ini berbentuk kepulauan, 2/3 adalah lautan. Terus apa manfaat 2/3 itu kalau kita tidak bisa mengelola? Kita harus bisa memanfaatkan. Larinya nanti adalah SDM. Kemudian extend teritori, luasnya wilayah. Kita ini 81.000 kilometer panjang garis pantai. Mas Singapura panjang garis pantai cuma sekitar tidak lebih dari 15 kilo gitu kan. Tapi mereka menghasilkan. Disitulah kuncinya kita mulai bangkit. Kita tidak tidak jangan lagi melihat surat Al-Alaq nomor 7 ya. Kita menjadi lupa karena sudah berkecukupan gitu. Padahal kita punya generasi penerus. Kemudian jumlah penduduk, maaf, nasional karakter kata nasional ini yang perlu kita bangun. Ada mengatakan bahwa oh kita nggak lagi sebagai negara maritim karena dijajah Belanda. Ya sebenarnya jangan nyalahin Belanda, kitanya sendiri harus bangun. Yang berikutnya adalah karakter pemerintahan. Ini para pemerintahan betul-betul. Kebijakan itu kalau kita lihat wilayah rasio wilayah 2/3 dan sepertiganya daratan, maka kita harus sadar bahwa kebijakan kemaritiman juga harus sama-sama porsinya diberikan. Oleh sebab itu, dalam konteks poros maritim sebenarnya hal yang positif, hanya memang perlu ada keberlanjutan implementasinya. Laut jangan sampai ajang untuk berdebat, entah itu menjadi Laut Cina Selatan ribut, kemudian juga pencemaran di laut, tetapi kita tidak memiliki kebijakan untuk mengelola. Nah, pembangunan sektor maritim yang diperlukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, kapasitas kemampuan pengolahan pemanfaatan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan kemaritiman, kemudian juga fungsi laut bagi bangsa Indonesia, media pemersatu bangsa, penghubungan antar pulau, maaf, sumber daya alam, media pertahanan, dan membangun pengaruh. Nah, membangun dalam situasi dinamika yang sangat kompleks saat ini, globalisasi, maka media membangun pengaruh itu adalah tidak lepas dari adanya identitas bangsa Indonesia yang harus kuat, budayanya harus kuat, dan sebagainya. Nah, sebagai satu akhir daripada penjelasan saya ini, bahwa kita tuh sama dengan di laut, atau kita kehidupan kita tuh dalam konteks besar adalah membawa bahtera negara gitu kan. Bahtera kita di laut ada bahtera laut. Apa toolnya kapal, isinya apa manusia. Nah, karakter manusia tentu saja sudah banyak terminologi, definisi kompetensi, karakter, kualitas SDM. Tapi yang menarik menurut saya anjuran dari Nabi Muhammad yang saya mungkin bukan saya paksakan untuk masuk di sini, tapi adalah anjuran berolahraga berkuda, berenang, memanah. Ini kalau saya pikir-pikir suatu yang luar biasa anjuran Nabi Muhammad. Itu pertama apa? Orang berkuda itu harus bisa memiliki satu stamina yang kuat. Tanpa stamina yang kuat, tidak mungkin. Yang kedua, dia harus bisa mengendalikan tunggangannya. Artinya ya kuda dengan segala macam tentang kekokohan dan mungkin apa namanya kekekaran yang luar biasa harus juga kita kendalikan. Itulah makna berkuda antara lainnya. Banyak orang menerjemahkan dalam konsep filosofi kehidupan adalah kita harus mendidik manusia atau sumber daya yang memiliki kayak kuda. Bukan hanya kayak kudanya, jadi orang yang eh, mengendalikan kuda itu sendiri. Dalam diri kita ada nafsu, kendalikan nafsu kita untuk hal yang positif. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hasan mengenai ini. Yang kedua berenang. Berenang ini kan sebenarnya bagi kita mengais air untuk menjadi satu tempat tanpa ada kesadaran ya. Salah satu yang saya alami ya bahwa eh, nilai kehidupan di laut itu adalah kesadaran kita terhadap keberadaan pada media yang lain. Manusia itu kalau kita tuh pasrah itu ternyata bisa ngapung gitu kan. Kita bisa ngapung
mengikuti iramanya air. Tetapi kalau kita ngamuk, ya tidak bisa mengais air dengan baik, ya tenggelam gitu kan. Makanya banyak orang dalam konteks statistik kecelakaan di laut tenggelam. Salah satunya sekian 10-15% itu karena si orang itu ngamuk sehingga airnya malah terbawa ke dalam gitu kan. Itu. Tetapi kalau betul-betul dia sadar keberadaannya di laut, kemudian tenang memperlakukan dirinya, menjaga floating mass-nya di dalam badannya untuk bisa ngapung itu bisa. Tapi biasanya ketakutan tenggelam itu akan mengalahkan segalanya. Tetapi juga kesadaran, keikhlasan terhadap media lain, kita juga akan di sama air istilahnya diterima untuk mengapung. Yang berikutnya memanah. Ini kita dalam konteks-konteks manajemen sekarang bukan hanya kita memanah. Kalau kita lihat memanah secara fisik adalah membawa busur panah itu sampai pada titik yang kita harapkan. Tentunya di tengah gitu kan. Artinya sama. Bahwa konteks manajemen, konteks leadership adalah membawa untuk nyampe pada target di tengah. Tentu saja selama panah itu bergerak ada faktor gangguan angin, kan, segala macam. Nah, disitulah betul-betul kita manusia bisa membawa busur harapan, busur cita, busur niat itu ke arah sana. Harus fokus. Yang kedua orientasi kita kukuh ya, kalau dalam konsep apa namanya ke pemotonya Pangeran Diponegoro itu ada sengkuh, pengkuh dan kukuh. Artinya kita paham apa yang kita lakukan, kemudian kita apa, step by step kita lakukan, kemudian kita kukuh pada tujuan. Saya kira itu yang ingin sampaikan dalam kesempatan baik ini. Mungkin saya tidak menyampaikan secara hal-hal yang mungkin berbau teoritis murni. Ada beberapa yang kita padukan dengan wahyu Allah dalam Al-Quran mengenai kelautan. Dan tentu saja itulah menggugah kesadaran kita bahwa eh, laut adalah bagian daripada kesejahteraan. Laut tidak jangan ditakuti, tapi bagaimana kita bisa berada di laut, kemudian kita bisa mendapatkan manfaat daripada laut untuk kesejahteraan umat manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, terima kasih, dan apabila ada yang tanyakan, silakan. Mudah-mudahan kita dalam ajang NBO hari ini bisa menjadi ajang untuk membangun semangat Ikro menjadi manusia yang eh, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.